Roy? Halo semua, selamat malam. Baiklah, nama Lita dengan tanggal lahir 14 bulan 6 tahun 90. Lita adalah seorang ibu rumah tangga, memiliki ilmu yang diwariskan, ada 2 ilmu yang dimiliki, bahkan digunakan untuk mengguna-guna orang lain, teman sendiri, dibikin selalu sial, baru-baru ini ayahnya meninggal. Dan Anda merasa senang. Iya. Saya melihat Lita tidak hanya mengguna-gunain pria ya. Ya. Namun saya ngerasa ada warisan leluhur di badan dia. Dari matanya tuh saya ngelihat ada kayak kekuatan supranatural berbentuk hewan. Iya. Bentuknya ular juga. Apa yang saya katakan ini berdasarkan vision saya dan jujur apa adanya. Dan saya juga berharap Anda bisa jujur pada saya juga. Dan kita tidak pernah mengenal satu sama lain. Dan hari ini saya lihat kamu, teman-teman kamu yang ada di badan kamu itu juga pengen keluar. Iya. Itu yang saya rasain. Energinya saya merasa ada yang aneh dengan diri kamu. Kamu wanita biasa, tampilannya seperti wanita yang biasa saja, tetapi ilmunya ilmu hitam. Kelihatan ya seperti perempuan pada Gak umumnya. kelihatan. Ini Seperti makhluk perempuan seperti pada apa yang ikut dia, Roy? intinya sih sebenarnya kalau orang kenal sama dia langsung kepincut dan langsung jatuh hati. Itu yang saya rasakan. Entah itu di ranjang, entah itu di dalam percakapan doang. Kenikmatan dan kenikmatan percakapan, padahal pembicaranya biasa aja. Tapi laki-laki bisa jatuh cinta. Tapi dia tidak melakukan ritual untuk menarik. Saya kok ngeliat dia lakuin ritual ya. Ritual seperti apa yang Anda lakukan? Seminggu sekali makan besi. Hah? Makan besi sebesar biji lada. Terus makan sirih, daun sirih. Makan cabai merah yang bulat-bulat. Terus sama kembang melati. Sama bunga mawar. Kelapa hijau dicampur telur ayam kampung. Oh, makanannya aneh-aneh ya. Cantik-cantik makannya besi. Waduh, bisa deh sekalian. Suaminya katanya diguna-guna juga, Roy. Betul ya? Iya, Dia tahu kalau Anda punya ritual seperti ini? tahu. Dan dia tahu kalau dia diguna-guna? Awalnya nggak tahu, terus kedua dia minta berkali-kali diminta dipelet. Apakah ada kenikmatan setelah memelet begitu ya? Iya. Ya, kamu cium bau gak? Iya. Ada bau yang aneh. Amis. Bau amis kan? Tuh, bau. Terasi. Ini baunya Bau bau terasi. terasi, bau amis, Bau bau... amis lagi ya. Bau terasi kayak bau amis kayak bau. Maaf Terasa ya. juga penonton di sana? Maaf Roy, Iya. tapi ini kayak bau. Iya. Sampai sini Iya. berasa nih? Sebenarnya gini, ada sesuatu yang tuh. Baunya aneh di sini. Kayak bau terasi nggak setajam ini ya? Bau banget. Kayak bau yang Nggak enak sekali baunya. iya. Ini dari mana, Roy? Dari dia? Dia Iya, yang bawa? Ini dari dia yang bawa. Sebenarnya jujur saya sependapat dengan Kak Andi bahwa ini sebenarnya berasal dari daerah sensitivitas wanita seperti itu. Tapi apakah kamu sudah cek sebelumnya kah? Nggak ada apa-apa. Semuanya bersih, pap smear dan segala macam. Oke. Saya orang yang punya indera keenam dan saya bisa melihat apapun, lebih bisa mencium. Dan orang normal juga mencium. Tuh lihat deh. Gila ini makin lama makin kuat ya. Saya nggak Tajam tahan. banget loh ini. Parah. Anda biasa melakukan ritual makan-makan besi apa dan lain-lain gitu? Itu aja. Bawa sekarang? Kalau ritual yang kembang-kembang ya? Enggak. Apapun yang Anda bawa? Hanya benda pusaka sama mustika. Seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti pecut. Pecut kuda.
Pecut kuda. Mm-mm. Coba bolehkah saya lihat Bawa semua atau satu? semuanya yang dibawa pada hari ini? Bentar. Bentar ya, Mas. Sampai belakang, Bro. Ini belakang juga tim produksi juga ada di sini. Itu suaminya mencium bau seperti ini juga nggak sih ya? Di sini kenceng banget, Sebenarnya Bro. dari situ sih baunya, dari daerah dia. Aduh, sebenarnya ini dari daerah dia sih. Ini. Duh, saya harus pakai glove ya. Saya butuh sarung tangan atau gloves. Sebenarnya baunya ini berasal dari makhluk halus deh, arwah gentayangan. Yang saya duga juga dari daerah kewanitaan juga. Ini sangat-sangat bercampur dan beradu-aduan gitu, kejar-kejaran baunya. Gitu. Jadi kayak bau busuk gitu loh. Mungkin kenapa bisa bau itu karena ini terakhir kan yang buat guna-gunain teman saya ini, dia dulunya seorang kali ya. Iya. Seorang dia beralih ke kadang dia juga seperti menjadi lagi, tapi dia nyaru. Makanya dia terbalikan fakta ke saya, ngejolimi saya. Dia itu kayak ngejual gitu sampai keluar kota, bahkan dia juga, tapi dia membodohi saya. Dia nggak tahu kalau saya punya kayak gini, saya bisa. Tapi saya nggak mau ngebongkar di depan orang-orang. Ya, mungkin kalau di mana ada bau-bau kayak itu, mungkin bau dari punya dia kebawa ke sini. Mungkin. Kalau menurut saya sih itu. Iya, bau banget. Apa mungkin dari temennya atau makhluk-makhluk halus yang ada di dalam dirinya dia, Roy? Nah, dari makhluk halusnya juga ada, dari teman-temannya dia juga ada. Saya lihat kamu tuh kayak seekor binatang loh. Maaf banget, bukan kamunya binatang. Temen yang nggak kelihatan berbentuk binatang gitu, seekor. Ular. Apakah akan hadir pada malam hari ini? Kamu biasa berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kamu? Kalau saya, dia mau menyampaikan ke saya dengan mulutnya kucap-kucap gitu, tapi saya belum bisa. Gitu. Karena kan kamu saya ngerti? baru, saya ngerti apa maksudnya kayak gitu. Kadang hanya beberapa kata yang tiba-tiba saya masuk, oh iya, Artinya kenapa? kamu ngelihat sosoknya itu? Iya, dengan mata batin. Apakah ular ini hadir di sini? Kamu merasakan? Iya, di sebelah kiri saya. Kiri. Ada, Roy. Di sebelah sini? Oh, iya, Di sini berarti? Iya, betul sekali. Oke. Ini ularnya nggak kecil, Iya, ularnya gede banget. besar sekali, rajanya ular. Ini memang yang ngejaga atau memang dipanggil atau gimana, Roy? Memang menjaga dan bisa dipanggil. Bolehkah saya memanggil ularnya atas izin kamu juga? Apakah memang benar-benar hadir? Apa yang kamu perlukan? Apa saja ritualnya? Seperti apa? Kalau si raja ular ini nggak minta apa-apa, cuman hanya senyum-senyum doang, lagi megang tangan saya. Tapi kalau yang dari leluhur bapak itu minta rokok sih dari tadi sebenarnya. Hah? Dia ada di sini juga? Ada. Di sebelah mana? Eh, Iya, Roy. Iya. Kau mau ritual kah? Atau apapun yang... nggak minta rokok dibakar aja, tapi aku nggak isap. Biar dia ngisap sendiri sampai habis. Kebakar dengan sendirinya. Yang dari bapak itu sosoknya seperti apa? Siluman buaya. Saya sangat tidak asing dengan sosok makhluk gaib berbentuk ular. Nah, apabila bisa dipanggil, apakah saya boleh berkomunikasi dengan makhluk yang kamu punya kah? Dengan satu syarat, tidak membahayakan kamu. Kedua, tidak membahayakan bintang tamu saya dan partner saya, Bayu. Dan penonton juga jangan Dan penonton sampai ada yang juga. kenapa-napa. Kalau syarat-syaratnya itu saya kamu turutin, saya pengen banget bisa berkomunikasi lebih lanjut. Saya ada perlu apakah saya pengen ada bunga kah? Saya boleh minta bunga?
Perlu apa? 7 rupa? Iya. Perlu bunga. Oke, saya siapkan bunga 7 rupa. Baunya sudah mulai hilang ya? Nggak sepekat tadi ya? Sudah mulai pudar. Udah mulai pudar sebenarnya. Baik. Saya mendengar suara bisikan di kuping saya. Apa, Roy? Ya. Apa bisikan? Laki-laki yang ada di semua itu ini ya, apa namanya, kepincut dia ya dengan permainan dia di ranjang. Apakah itu betul? Iya. Dan apa lagi yang kau butuhkan kira-kira? Oh ya, menyan. Enggak. Minta satu yang putih, satu yang merah buat saya makan aja. Ini boleh dibuka kah? Boleh. Coba kamu buka. Setelah itu, Ini yang dimakan besi juga kah atau bunga aja? Kalau kumpul sama teman-teman sih pakai besi. Besinya itu datang sendiri. baiklah. Tadi kembali lagi ke topik awal. Bunga merah dengan bunga putih mau diapain itu? Enggak, saya mau minta aja buat makan. Untuk air kah? Boleh? Apakah sosok ular tersebut bisa hadir dan berbicara nanti kita? Iya, bisa. Masih ada di sekitar kita. Saya merasakan energi makin lama makin kuat. Iya. Bisa tolong diredupkan untuk fokus dan konsentrasi. Iya, ada apa ya? Bayu, jangan takut, Bayu. Semakin kau takut, semakin diganggu. Dengan siapa saya berbicara? Kenapa? Bayu, ambilin saya lilin. Lilin 2. Ada apa? Ada yang masuk. Dengan siapa saya berbicara? Mohon maaf. Saya leluhurnya neneknya. Ada apa? Saya ingin berbicara. Kenapa Anda itu sosok apa? Saya dulu sering ilmu di. Saya sering ritual bunga-bunga. Saya dapat diwariskan, dikasih ular. Katanya dia untuk melindungi saya. Tapi saya wariskan ke cucu saya ya satu. Tapi dia nggak kuat. Kuat. Dilepas dan larinya ke cucu saya yang ini. Tujuannya apa? Dia yang tepat. Untuk apa? Tepat untuk apa? Dia yang kuat. Agar bisa kuat melawan semua orang yang jahat kepadanya. Dan bisa mengobatin orang. Maksudnya untuk tujuan baik. Bila ada yang baik untuk diobati, dia obatilah. Bila ada yang jahat, bila ada yang menjolimi atau menyakitinya, itu saya ikhlaskan untuk mencelakainya. Mencelakai ya? Jangan berbuat jahat. Itu mencelakai orang perbuatan yang buruk loh. Ular. Terus dia ular. Dia. Halo, dengan siapa saya berbicara? Saya Raja Ular. Roy, ini apa, Roy? Raja Ular. Ini yang dia panggil tadi. Mohon maaf saya memanggil. Tujuan kamu apa dekat dengan mbaknya? Saya memilih dia. Dia tersakiti terus. Balita ya? Balita,
Kenapa dijagain sama kamu? Hanya dia yang tepat. Yang lain tidak kuat. Dia yang selalu mencari-cari di mana dan kenapa. Saya yang memilih dia. Kamu mau nggak ikut saya aja? Tidak. Sampai dia mati, saya tetap dengan dia. Saya rasa ada bentrokan energi di sini. Sudah. Sebelah mana? Sebelah sini, sebelah kanan. Penonton ya? Di penonton. Itu ada pocong. Help. Saya lihat ada bentrokan. Pocong dengan muka hitam yang hangus. Tetap duduk, tetap tenang, tetap tenang. Dikuatin, Minta dikuatin bantuan. Lita. Diusir, dikuatin. Dia udah keluar nih. Nggak lihat. Dia bisa kontrol. Roy, ini saya ngerasa kayak ada apa di sini. Ya, hati-hati ya bagian sana ya. Apa sih? Kayak Aman. Ada lewat. pocong. Kamu lihat juga, ngerasa juga. Ini apa, Roy? Saya melihat ada penampakan makhluk halus lainnya yang ingin masuk lagi. Tapi tampaknya nggak bisa masuk. Jadi ini saya buat perlindungan di situ supaya penonton saya aman. Tadi nggak apa-apa kan? Nggak kena kepalanya ya? Enggak, cuma sakit pala pusing. Jadi terang sekali ya sekarang. Aku ngerasa sih ada yang bawa jimat di penonton. Kenapa? Ada yang bawa jimat jadi agak menarik, kayak bentrok. Ada yang bawa jimat dari penonton. Dari salah satunya. Ada yang bawa jimat. Sini. Enggak ada. Kamu? Enggak ada. Pegangan, apapun. Dompet, kantong. Enggak ada ya? Bener nggak ada nyimpen apa-apa? Oke, ini saya nggak tahu mereka benar-benar jujur atau enggak, Roy. Tapi kalau memang ada yang bawa jimat, bahaya nggak bagi penonton? Menarik buat partisipan saja, tapi tidak membahayakan penonton. Karena bentrokan energi dia tuh gede banget kayak bola api. Jadi sebenarnya ini yang saya rasain, dia tuh bisa ngerasain dan bentrokan antara misalnya ada orang yang bawa jimat dan dia bentrok. Dia tuh harus dikarantina sebenarnya.